Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan materi bab 1, yaitu masih di perkembangan bangsa Eropa dalam penjelajahannya di Indonesia. Nah, kemarin untuk pertemuan pertama kita sudah membahas dari masa terbentuknya VOC sampai masa pemerintahan Herman Willem Daendels. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan memasuki masa pendudukan Inggris. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian subscribe, kemudian komen, like, and share dulu ya untuk video-video pembelajaran dari saya. Supaya nanti teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan materi ini bisa mendapatkan materi juga. Oke, kita lanjut materi 3, masa pendudukan Inggris, yaitu terjadi dari tahun 1811 sampai 1816. Untuk Inggris sendiri, di sini mulai memerintah di Indonesia, yaitu ketika Belanda yang dipimpin oleh Daendels itu kalah, yang ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian kapitulasi Tuntang. Nah, perjanjian kapitulasi Tuntang ini menandai berakhirnya periode pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia. Selanjutnya, wilayah Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Masa kekuasaan Inggris ini disebut sebagai masa peralihan atau interregnum. Jadi karena di sini Inggris memerintah tidak lama ya, itu hanya dari tahun 1811 sampai 1816. Kemudian Raffles merupakan tokoh golongan liberal. Oleh karena itu, Raffles berusaha mengadakan berbagai perubahan dalam bidang pemerintahan dan juga keuangan. Kebijakan Raffles selama pemerintah di Indonesia itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada di bidang pemerintahan, yang kedua ada di bidang ekonomi. Bidang pemerintahan, jadi Raffles selama menjalankan tugasnya di Indonesia dan memerintah di Indonesia, Raffles itu berusaha menghapus yang namanya sistem feudal yang telah mengakar kuat di Indonesia. Kebijakannya diantaranya adalah menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang anti Belanda, membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan, dan mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mendapatkan gaji dalam bentuk uang. Jadi, di sini Raffles itu berusaha mengenalkan yang namanya sistem uang pada rakyat Indonesia. Karena di pendudukan sebelum-sebelumnya Indonesia rakyatnya itu belum mengenal uang. Lalu di bidang ekonomi, Raffles juga berusaha memajukan perekonomian daerah kekuasaannya dengan tujuan meningkatkan keuntungan pemerintahan Inggris. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Raffles antara lain yaitu menghapus segala bentuk penyerahan wajib dan sistem pajak, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memberlakukan sistem sewa tanah atau land rent, melaksanakan monopoli garam, menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasaran. Jadi ini adalah tugas-tugas dari Raffles. Raffles itu tidak hanya mengenalkan uang, tapi di sini Raffles juga terkenal dengan sistem sewa tanahnya. Kalau Daendels itu terkenal dengan kerja paksa atau kerja rodinya, kalau Raffles itu dengan land rent atau sewa tanah. Tetapi sewa tanahnya Raffles ini tidak berlangsung lama karena ada beberapa pandangan Raffles yang keliru terhadap tanah jajahannya yaitu Indonesia. Oke, di sini ketentuan-ketentuan sistem sewa tanah Raffles yang diantaranya ada petani itu harus menyerahkan tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Kemudian yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dan keempat, penduduk yang tidak memiliki tanah itu dikenakan pajak kepala. Ya, tindakan Raffles yang membawa pengaruh positif bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. Bisa kalian lihat, ada banyak sekali tindakan positif yang dilakukan Raffles. Yang pertama, seperti menulis buku sejarah Pulau Jawa yang berjudul
The History of Java, lalu mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta, dan ada juga istri Raffles yang bernama Olivia Mariana, ini merintis kebun raya Bogor, menemukan tanaman endemik Indonesia yaitu yang diberi nama Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai, serta berperan dalam pembentukan perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya Batavia Genoscape di Harmoni Jakarta. Jadi tidak semua penjajahan itu selalu berdampak negatif. Ada juga dampak-dampak positif yang mereka berikan. Contohnya kalau di masa pemerintahannya Daendels ya, walaupun pada masa pemerintahannya Daendels rakyat Indonesia sangat menderita, kemudian kelaparan, banyak ada wabah penyakit karena tindakan Daendels seperti kerja paksa atau kerja rodinya membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Tetapi dampak positif yang kita dapatkan, yang sekarang, yang sampai saat ini masih kita rasakan, itu adalah adanya jalan-jalan raya. Adanya jalan kereta. Nah, itu adalah bukti dampak-dampak positif atau pengaruh positif dari adanya kolonialisme. Kemudian pada masa Inggris ini juga sama. Walaupun pada masa pemerintahan Raffles, di sini Raffles mengenalkan sewa tanah, kemudian mengenalkan uang, itu ya positifnya. Kemudian dia juga menyumbangkan buku yaitu The History of Java. Dia juga menemukan bunga bangkai atau yang diberi nama Rafflesia arnoldi. Lalu dia juga membentuk perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemudian istrinya juga ikut berperan dalam merintis kebun raya Bogor. Nah, kebun raya Bogor ini juga masih ada sampai sekarang. Kemudian bunga bangkai juga masih ada, bukunya juga masih ada. Nah, jadi tidak semua kolonialisme itu selalu berdampak negatif. Ada juga dampak-dampak positif yang kita rasakan dari adanya kolonialisme di Indonesia. Lalu di sini sebelum kita masuk ke masa pemerintahan kolonial Belanda lagi, jadi tadi Raffles itu menerapkan sistem sewa tanahnya tetapi gagal. Kemudian Raffles dianggap gagal oleh EIC, oleh pemerintah Inggris, karena Raffles ini dianggap kurang mampu dalam memberikan banyak keuntungan bagi Inggris, sehingga Raffles kembali ditarik dari Jawa, dikembalikan lagi ke Inggris. Lalu digantikan oleh masa pemerintahan kolonial Belanda lagi. Selanjutnya, ketika Indonesia sudah dikembalikan kepada Belanda, di sini Belanda membuat sebuah kekuasaan komisaris jenderal. Jadi setelah konvensi London, kekuasaan Belanda di Indonesia dipegang oleh komisaris jenderal. Pembentukan komisaris jenderal itu dilakukan atas saran Pangeran Willem VI. Tugas pokok komisaris jenderal adalah membangun daerah koloni untuk memberikan keuntungan bagi negeri Belanda. Nah, di sini dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, komisaris jenderal berpedoman pada undang-undang yang disusun oleh Pangeran Willem VI, yaitu Regering Reglement. Ingat ya, undang-undang yang disusun oleh Pangeran Willem VI itu adalah Regering Reglement atau yang disingkat dengan RR. Nah, kemudian kekuasaan komisaris jenderal ini juga berpikir bagaimana apa saja yang kira-kira nanti akan diterapkan di Indonesia. Kalau mereka menerapkan kerja paksa lagi tidak mungkin karena orang Indonesia sudah pasti akan menolak dan memberontak. Kemudian kalau diterapkan sistem sewa tanah seperti pada masa Raffles itu juga masih tidak mungkin. Jika dilihat kalau rakyat Indonesia itu masih belum mengenal sistem pengukuran tanah, kemudian belum banyak rakyat Indonesia yang mengerti tentang pecahan mata uang. Nah, kemudian di sini ada salah satu tokoh dari Belanda yang mencetuskan tentang sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, pemerintah Belanda berusaha mencari solusi untuk mengatasi defisit keuangan yang menimpa negerinya. Oleh karena itu, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, untuk kulturstelsel sendiri, silakan kalian bisa lihat ini, saya kasih gambar. Yaitu adalah orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Belanda yang sedang memanen
tanaman tebu. Ya, jadi jika kalian perhatikan, perkebunan tebu ini telah berkembang sejak masa kolonial Belanda. Bahkan perkembangan perkebunan tebu pada masa kolonial Belanda ini diikuti dengan munculnya industri gula di Indonesia. Nah, pemerintah kolonial Belanda itu membangun beberapa perusahaan gula di beberapa wilayah Indonesia. Dan asal kalian tahu, di wilayah Banyumas ini juga ada salah satu peninggalan pabrik gula yang sangat terbesar. Kalau kalian tahu, bisa kalian catat. Nah, saya akan kasih tahu. Jadi di Banyumas itu ada pabrik gula besar, yaitu pabrik gula Kalibagor, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Itu tepatnya ada di wilayah Kalibagor, Banyumas. Jika kalian mau jalan-jalan ke sana boleh. Di situ tetapi sudah sedikit ada renovasi karena kepemilikannya sudah diberikan kepada hak milik perorangan, bukan milik pemerintah lagi. Zaman dulu pabrik gula itu sangatlah besar. Kemudian pada masa runtuhnya Belanda, pabrik gula itu mengalami penjarahan oleh rakyat sekitar. Jadi pabrik gulanya itu dijarah, mesin-mesinnya diambil, semuanya diambil, orang-orangnya dibunuh karena ada pemerintahan Jepang pada waktu itu yang masuk ke Indonesia. Jadi pabrik gula yang ada di wilayah Banyumas itu tadinya mengangkut tebunya dari mana? Ya dari Purbalingga, kemudian dari Purwokerto. Nah, itu sudah ada stasiun kereta sendiri, yaitu stasiun Purwokerto. Jadi stasiun Purwokerto itu adalah stasiun peninggalan kolonial Belanda yang masih ada, yang masih kita gunakan sampai saat ini. Itu jalurnya kalau kita bisa mencari tahu, kalian bisa menuliskan penelitian, jalurnya itu mungkin sudah tertutup ya oleh aspal-aspal, tetapi untuk buku-buku sumbernya juga akan sedikit sulit. Jadi sebenarnya di wilayah kita, di wilayah Purwokerto, Banyumas itu adalah banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi. Seperti kota sejarah yang terlupakan kalau saya gambarkan. Nah, ini ada Johannes van den Bos. Johannes van den Bos itu adalah tokoh dari Belanda yang mengusulkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Kultur stelsel merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan cara mewajibkan rakyat melakukan tanam paksa. Ide kebijakan tanam paksa ini dicetuskan oleh seorang anggota golongan konservatif Belanda, yaitu Johannes van den Bos. Menurut van den Bos, daerah koloni merupakan tempat yang tepat untuk meraup keuntungan yang dapat digunakan untuk membangun negeri induknya. Tujuan sistem tanam paksa adalah mendapatkan komoditas-komoditas yang laku di pasar dunia. Jadi di sini Van den Bos memerintahkan rakyat Indonesia untuk menanam beberapa tanaman atau komoditas yang laku di pasar dunia. Contohnya ada kopi, kemudian tadi tebu, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ketentuan-ketentuan tanam paksa. Ketentuan tanam paksa bisa kalian lihat juga di buku LKS kalian yang sudah kalian miliki. Di situ ada beberapa ketentuan yang diatur dalam Standblad nomor 22 tahun 1834, ketentuan tanam paksa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang diserahkan kepada pemerintah itu bebas pajak. Kedua, pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi. 3, hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. 4, kegagalan panen karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah Belanda. 5, penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda. 6, setiap petani menyediakan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman sesuai ketetapan Belanda. 7, kewajiban menanam tanaman wajib
dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk bekerja di pabrik milik Belanda. Nah, itu ada 7 beberapa ketentuan atau aturan dalam sistem tanam paksa. Tetapi di sini dalam pelaksanaan tanam paksa akan sangat jauh berbeda. Jadi ketentuan yang diterapkan oleh Belanda, oleh pemerintah kolonial ini tampak sangat mudah dan menguntungkan baik bagi pemerintah maupun rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini mengalami banyak penyimpangan. Pemerintah Belanda juga memberikan kultur prosenten atau persenan bagi penguasa pribumi yang mampu meningkatkan setoran dengan melakukan penekanan kepada petani dalam penyerahan hasil panen. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa kegagalan panen akibat bencana alam itu akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Tetapi dalam kenyataannya, dalam pelaksanaannya, ketika petani mengalami gagal panen karena bencana alam, itu semuanya akan ditanggung oleh rakyat sendiri. Kemudian sistem tanam paksa ini memberikan keuntungan yang sangat melimpah bagi pemerintah kolonial Belanda, di mana keuntungan sistem tanam paksa itu berhasil mengatasi defisit keuangan yang terjadi di negeri Belanda. Keadaan ini terbukti ketika pada tahun 1832 sampai 1867 jumlah keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai angka sekitar 967 juta gulden, jumlah yang cukup besar pada masa itu. Jadi dengan adanya sistem tanam paksa di Indonesia, pemerintah Belanda itu sangat surplus kasnya ya, keuangannya, dengan cara memeras bangsa Indonesia untuk menanam tanaman yang wajib seperti kopi tadi yang laku di pasar dunia. Nah, tetapi walaupun Belanda ini sangat untung, di sisi lain sistem tanam paksa itu menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia karena berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada juga dampak negatifnya, yaitu rakyat Indonesia menjadi sangat menderita ya karena penyimpangan yang dilakukan. Tetapi ada juga dampak positifnya. Dampak positif adanya sistem tanam paksa itu adalah rakyat Indonesia menjadi mengenal cara-cara menanam, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang laku di pasar dunia. Itu adalah dampak positifnya. Lalu sebelum nanti kita masuk ke politik liberal di Indonesia, di sini pada tahun 1840 pelaksanaan tanam paksa itu menghadapi berbagai masalah. Tanda-tanda penderitaan di kalangan rakyat Indonesia itu mulai tampak, khususnya di daerah-daerah penanaman tebu. Lalu pada 1846 sampai 1849, wabah-wabah penyakit mulai menjangkit. Sementara itu, kelaparan semakin meluas di Jawa Tengah sekitar kira-kira tahun 1850-an. Nah, akibatnya rakyat menjadi semakin menderita. Ketika rakyat menjadi semakin menderita, di sini muncul beberapa golongan humanis Belanda yang menyampaikan kritik-kritik terhadap pemerintahan Belanda. Di antaranya itu ada Douwes Dekker atau Multatuli dan Baron van Hövell melalui tulisannya yang berjudul Max Havelaar. Jadi Douwes Dekker ini menyampaikan kritik dan kecamannya kepada pemerintah kolonial Belanda atas penderitaan rakyat akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Lalu ketika kritikan-kritikan tersebut sudah sampai ke Ratu Belanda, akhirnya sistem tanam paksa pun dihentikan dan diganti ke politik liberal. Reaksi golongan humanis terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia ini dimanfaatkan oleh golongan liberal. Golongan liberal Belanda menganggap kultur stelsel merupakan sistem tanam wajib yang memberatkan rakyat. Oleh karena itu, golongan ini menuntut adanya pembaruan bersifat liberal. Penerapan politik liberal di Indonesia membuka peluang bagi pihak swasta untuk turut membangun perekonomian. Pada masa ini, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur kegiatan perekonomian di daerah koloni.
Di sini pemerintah Belanda ada 3 undang-undang yang dikeluarkan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pembendaharaan Negara atau Comtabiliteit, yaitu undang-undang ini dikeluarkan pada 1864. Lalu Undang-Undang Gula atau Suikerwet. Undang-undang ini mengatur monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang selanjutnya diserahkan oleh pihak swasta. Lalu yang ketiga itu ada Undang-Undang Agraria atau Agrariswet. Undang-undang ini dikeluarkan pada 1870 yang mengatur prinsip-prinsip politik tanah di daerah koloni. Undang-Undang Agraria itu memuat beberapa ketentuan, diantaranya yang pertama, tanah di Hindia Belanda ini dibagi menjadi 2, yaitu tanah milik pribumi yang merupakan persawahan, kebun, dan ladang, serta tanah pemerintah. Kemudian, pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Dan yang ketiga, itu pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk pribumi. Tanah pemerintah ini dapat disewa sampai 75 tahun, sedangkan tanah penduduk dapat disewa hingga 30 tahun. Proses sewa-menyewa tanah ini harus dilaporkan kepada pemerintah. Itu ya, isi dari Undang-Undang Agraria. Lalu untuk pelaksanaan politik liberal sendiri, politik liberal di Indonesia itu disebut juga politik pintu terbuka atau open door policy. Pemberlakuan politik liberal ditandai adanya kebebasan usaha merupakan berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan juga pertambangan. Politik liberal ini resmi berlaku di Indonesia sejak peresmian Undang-Undang Agraria pada 1870. Nah, Undang-Undang Agraria 1870 ini memberikan kebebasan kepada individu ataupun pihak swasta untuk mengelola tanah pemerintah. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak mengizinkan penduduk atau penduduk non-pribumi memiliki tanah atas dasar hak milik mutlak, kecuali tanah untuk pabrik. Dalam pelaksanaan sistem politik terbuka atau politik liberal ini, ada juga penyimpangan politik liberal, di mana penyimpangan dari politik liberal di sini, pemerintah masih memanfaatkan birokrasi tradisional. Pemerintah dan pihak swasta itu tetap menggunakan kekuasaannya untuk menindas rakyat kecil. Sementara itu, para penanam modal asing itu memanfaatkan peran kepala desa untuk mendapatkan tanah sewaan dan pekerja pribumi. Nah, dalam perkembangannya, pihak swasta ini tidak hanya menyewa lahan kosong milik pribumi, tetapi juga lahan persawahan. Pelanggaran ini terjadi tidak hanya karena keserakahan pihak swasta, tetapi juga keinginan dari penduduk pribumi untuk menyewakan tanahnya agar mereka dapat bekerja di perkebunan sebagai buruh. Pelaksanaan politik liberal di Indonesia terus berlanjut hingga akhir masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1942. Nah, selanjutnya pada tahun 1942 nanti pemerintah kolonial Belanda resmi berakhir seiring kedatangan Jepang di Indonesia. Dan sampai sini, jadi kita itu dalam mempelajari perkembangan penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia itu yang sudah berlangsung selama ratusan tahun di bawah penguasaan bangsa Eropa, baik itu Belanda, Inggris. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita hendaknya bisa mengambil nilai-nilai positif dari periode tersebut. Nah, dari berbekal nilai-nilai positif tersebut, nanti kita sebagai generasi penerus bangsa itu dapat berperan aktif dalam menjaga kesatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengisi era kemerdekaannya. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan, nanti kalian bisa menanyakan di dalam forum atau juga di kolom komentar. Kemudian nanti setelah ini ada juga latihan-latihan soal yang harus kalian kerjakan. Jadi tetap selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih.